Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Iskandar SKM. Saya merupakan peserta Latsar Angkatan 76 Kabupaten Donggala. Wah, senang banget nih dapat tugas etika dan etiket. Mulai dari etiket berpakaian, etiket duduk, etiket berdiri, etiket berjalan, etiket bersalaman, dan table manner. Yuk, simak videonya berikut ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabe. Senang sekali hari ini saya mendapatkan tugas tentang etika dan etiket cara berpakaian pegawai negeri sipil, cara duduk, cara berdiri, cara berjalan, dan juga cara bersalaman atau berjabat tangan dengan orang lain. Baik, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang etika dan etiket cara berpakaian bagi pegawai negeri sipil. Seperti yang teman-teman lihat saat ini, saya telah mengenakan pakaian hitam dan putih. Saya akan mulai dari atas terlebih dahulu. Di sini saya telah mengenakan baju berwarna putih, dilengkapi dengan dasi berwarna hitam. Di sebelah kanan dada saya telah terpasang papan nama. Di sebelah kiri dada saya telah terpasang pin lencana korpri. Jarak antara pin dan juga kantong itu adalah satu baris seperti ini. Selanjutnya kita ke bagian bawah. Seperti yang teman-teman lihat, saat ini saya telah mengenakan celana kain berwarna hitam, dilengkapi dengan ikat pinggang berlogo korpri. Dan paling bawah saya telah mengenakan sepatu pantofel berwarna hitam. Perlu kita ketahui bersama bahwa pakaian hitam putih ini dikenakan setiap hari Rabu bagi pegawai negeri sipil. Etiket duduk. Bagi pria, duduk tegak dan posisi kaki tidak boleh terbuka lebih lebar daripada bahu. Bagi wanita, duduk tegak, posisi kaki ditekuk dengan kedua paha rapat, tidak boleh terbuka lebar. Saat duduk, dilarang menyilangkan kaki. Dan jika membawa tas, letakkan tas di samping kiri, bersandar di kaki kursi. Hindari menggoyang-goyangkan kaki, dan jika posisi dalam keadaan capek, kaki kiri bisa diposisikan di belakang kaki kanan atau sebaliknya. Etiket berdiri. Bagi pria, cara berdiri yang disarankan adalah berdiri tegak, posisi kaki terbuka dan sejajar dengan lebar bahu. Bagi wanita, posisi badan tegak dan kedua tumit kaki agak dirapatkan. Berdiri tidak boleh menghalangi jalan orang lain. Kedua tangan sebaiknya tetap bergantungan dengan santai di samping badan. Saat berdiri tidak membusungkan dada dan tidak memegang pinggang serta menoleh kiri dan kanan. Selain itu, kaki juga tidak boleh terlalu terbuka. Etiket berjalan. Saat berjalan sebaiknya dengan langkah yang wajar, posisi badan tegak dengan dada sedikit dibusungkan, serta menahan perut agar terkesan berwibawa. Jangan melangkah dengan langkah kaki yang besar. Jangan melangkah dengan langkah kaki yang kecil. Tidak diperkenankan memasukkan tangan ke dalam saku celana maupun baju. Pada saat berjalan melewati kumpulan orang, mengatakan permisi sembari sedikit membungkukkan badan. Apabila berjalan bersama orang yang lebih tua atau patut dihormati, sebaiknya menempatkan diri di sebelah kiri. Sebaliknya, apabila kita berjalan dengan orang yang lebih muda atau patut dilindungi, maka sebaiknya kita menempatkan diri dan berjalan di sebelah kanan. Etiket berkenalan dan bersalaman. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam berkenalan. Pertama, bersalaman atau jabat tangan yang erat, kontak mata, serta ucapkan nama dengan jelas. Genggaman yang tepat adalah tidak terlalu keras dan juga terlalu lemah. Bagi pria sudah sepantasnya bersalaman dengan penuh semangat apabila bersalaman dengan sesama pria. Namun apabila bersalaman dengan wanita, hendaknya menyesuaikan dan mengurangi tekanan pada genggaman tangan.
Namun pada saat pandemi, jabat tangan bisa dilakukan dengan namaste, tos, ataupun jabat tangan lainnya. Saat melakukan aktivitas ini, kami tetap mematuhi protokoler kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker dan juga menggunakan hand sanitizer baik sebelum dan sesudah melakukan aktivitas ini. Saat ini senang sekali saya mendapatkan tugas tentang etika dan juga etiquette table manner. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara duduk di kursi dengan benar. Yang pertama adalah ketika kursi berada di dalam meja, maka tarik kursi tanpa mengeluarkan suara seperti ini. Kemudian ketika ingin duduk di kursi, ambil sebelah kanan seperti ini. Lalu duduk dalam posisi keadaan tegak, tidak bersandar di kursi. Kemudian selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat yang ada di atas meja. Yang pertama, di sini ada mangkuk sup, ada piring dan juga beserta isinya, ada sendok, ada garpu. Di depan sendok ada beberapa gelas. Gelas pertama yaitu gelas wine dan juga sirup, kemudian yang kedua gelas air mineral. Selanjutnya, sebelum kita memulai, ambil serbet yang telah disediakan lalu letakkan di atas paha. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan sendok dan garpu. Ambil sendok dan garpu lalu letakkan jari telunjuk di belakang sendok dan garpu dalam keadaan seperti ini, tepat di depan wajah atau muka. Kemudian ketika sendok masih berada di dalam mangkuk sup, itu artinya bahwa tamu masih belum selesai makan. Tetapi ketika sudah diletakkan di samping piring, itu artinya bahwa tamu sudah selesai makan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara makan sup yang ada di dalam mangkuk ini. Yang pertama, ambil sendok seperti biasa. Kemudian ketika sup ini terlihat masih panas, maka jangan meniupnya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah aduk searah dengan jarum jam tanpa mengeluarkan suara ataupun bunyi. Selanjutnya, ketika kita ingin menyantap sup ini, caranya adalah ambil dari dalam kemudian keluar seperti ini. Lalu arahkan ke mulut, di mana sendok harus mengikuti mulut dan mulut tidak boleh mengikuti sendok. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan gelas wine atau sirup ini. Pertama, karena di gelas wine atau sirup ini terdapat kaki gelas, maka yang harus kita lakukan adalah masukkan kaki gelas tersebut di antara jari kelingking dan juga jari manis. Kemudian seperti ini. Angkat lalu minum sirup ataupun wine yang ada, lalu arahkan ke mulut seperti ini. Sekali lagi, mulut hanya diam, akan tetapi tangan mengarah ke mulut. Lalu letakkan kembali gelas tanpa mengeluarkan suara atau bunyi. Baik, selanjutnya ketika sudah selesai makan, maka sendok dan garpu harus kembali diletakkan di dalam piring dalam posisi atau keadaan lurus ke depan. Tidak boleh seperti ini atau seperti ini, harus lurus mengarah ke jam 6. Baik, setelah itu ketika sudah selesai santap malam, maka yang harus kita lakukan adalah ambil kembali serbet, lalu lipat, kemudian simpan di sebelah kiri. Baik, setelah semuanya sudah selesai dan ketika ingin berdiri dan beranjak dari tempat duduk, silakan berdiri kemudian keluar dari sebelah kiri seperti ini. Lalu kemudian masukkan kembali kursi ke dalam meja tanpa mengeluarkan suara atau bunyi.
Drop it.